Halo guys, Welcome to the Pakcik. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendukung channel ini. Anda ingin mendapatkan suara yang sangat adem untuk vlogging, vlog, ASMR dan pelbagai lagi. Anda boleh mendapatkan Boya BY-XM6 S2 Ultra Compact 2.4 GHz Dual Channel. Dapatkannya di description down below. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakcik dan juga Lee. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pakcik, channel yang memberikan entertainment dan juga reaksi yang Jujur aja. Jujur aja kita guys, santuy aja, nggak perlu settingan-settingan kayak gini ya. Dan juga tapi sebelum itu ya Pakcik, makasih kepada teman-teman kita yang udah komentar, yang udah memberikan kita video berserta dengan link juga. Makasih juga kepada teman-teman kita yang tersupport channel kita sehingga ke hari ini ya. Wah, Pakcik, kasus di Malaysia itu ada sedikit melonjak naik ya. Iya, kita agak kaget juga lah. Kaget juga sebenarnya ya. Tapi nggak apa-apa guys, yang penting kita jaga kesehatan kalian ya. Kita jaga kesehatan kita ya juga. Insyaallah. Supaya kita bisa memberikan reaksi yang terbaik buat kalian semua ya. Dan juga kalian bisa nonton bareng bersama dengan kita seperti selalu ya. Seperti biasa ya guys. Yes. Nah, tapi sepertinya terima kasih juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ya. Yang baru saja ke channel The Pakcik, insyaallah kita akan berikan yang terbaik buat kalian insyaallah guys ya. Nah, saking lamanya juga kita nggak ngeriak tentang bule ya Pakcik. Karena sebelum ini kita udah podcast dengan dari Hungari, podcast dengan daripada Orvala Channel ya. Yes. Kalian bisa lihat video sebelum ini ya. Ura gitu, daripada Rusia, Hungari ya. Nah, benar. Untuk kali ini Pakcik ada seorang lagi bule ya yang judulnya itu bikin kita pengen ngeriak ya. Yang mana bilangnya enaknya jadi orang Indonesia menurut bule. No. It's nice to be Indonesia. Wow, ini daripada channelnya Sasha Stevenson. Wow, ya. Jangan lupa karena untuk kita nggak tahu. Ya, jangan lupa untuk subscribe ya. Karena dia ini fasih banget bahasa Indonesianya ya guys. Wow. Fasih banget. Jadi kalian harus lihat ya. Kita juga penasaran gimana nih guys. Jadi nggak perlu basa-basi ya. Kita akan mulai reaksi kita dalam 3, 2, 1 and go. Indonesia. Enaknya jadi orang Indonesia. Nggak bisa lucu saya di sini karena sangat emosional. Jadi this is gonna be a rant. Here we go. Tanpa paspor pun di atas nama kamu. Kamu tinggal pergi aja ke pantai. Go surfing, go diving. All kinds of fish from all over the world are passing through these waters. Oh, di situ ada kapal kecil. Sepertinya mau tenggelam, tapi nggak apa-apa, naik aja. 5 jam kemudian, kamu sudah ada di pulau kosong di mana ada biawak segede. Naik pohon kelapa sendiri tanpa alat bantuan untuk ambil kelapa segar. Oh, enak. Habis itu naik bis malam ke Jakarta untuk lihat rumah segede gedung. Ada kolam renang, ada tennis court. Di parkiran mobil ada 20 mobil mewah. Then take a walk over there and see all the little shanty houses on top of a pile of garbage. Terus habis itu naik becak ke sono, masuk ke perkampungan. Dan lihat ibu-ibu nyuci baju pakai tangan dari sumur. After that, maybe go to a Sting concert. Buka internet, cari tiket murah. Oh, you got a promo ticket, 300,000. Awesome. Go to the jungle. Udah sampai ke hutan, peluk orangutan. See some of the endangered species that last week you saw on National Geographic. Yang ternyata masih banyak di Indonesia. Then take a minibus to Aceh. See somebody get flogged by the religious police. Then meet somebody who brings you to a lapangan besar sekali. Ganja semua. Then shit your pants when you see their AK-47s. Habis itu ke Bali aja. And then blow your mind. Because you were beginning to think that all of Indonesia was Muslim. And then tiba-tiba ada babi besar lagi diguling. Dan mereka makan. And the colors, and the dancing, and the art, and the shopping. And the droves and droves of foreigners from all over the world. Each with their own unique... Guys, aku suka banget caranya bercerita ya. Storyline-nya itu penuh dengan isi. Penuh dengan emosi. Iya, emosi, isi ya.
seperti lihat pidato kayak gitu Yes. tentang apa yang dilihatnya sendiri tentang Indonesia itu. Wow. Dan cara dia menyampaikan itu sangat jelas, walaupun Iya. dia menggunakan bahasa Indonesia dan juga bahasa Bahasa Inggris Inggris. itu sangat jelas, guys. Sangat jelas dan juga kita enak didengar ya kayak gitu. Yes. Wow. Lanjut. This is very good, you know. Yeah. Lanjut. Unique stories. Lalu pergi lagi ke tempat yang orang tidak pakai baju pun. And everybody has malaria. And it's okay. And then over there's some guy eating dog. And then over there, somebody's hunting. Pak, lagi buru apa? Tupai. Hah? Tupai. Tupai buat apa? Buat dimakan? Huh? And then get really disgusted because you really like tupai. Maybe it's time to go back to the city. Try Jogja this time. Have a seat at the steps of a mini market and have the most amazing philosophical conversations with perfect strangers. And while you're there, why not climb a volcano? The ash still hot under your feet. And then I can hear somebody out there saying, Sash, lu kan enak pulai banyak duit, enak jalan-jalan terus. What? Excuse me? I came here with an $800 debt. Debt. 1 tahun pertama saya di sini kerja, Wow, saya tidak beli bukan mudah, kulkas, guys. saya tidak beli AC, saya tidak beli tempat tidur. Aku tidur di Ubin, aku beli tikar 50.000, aku beli kipas kecil 35.000, aku cuci baju sendiri pakai tangan, aku nggak makan daging, makan 2 kali sehari gado-gado. Kadang-kadang nasi pakai sayur nangka. I lived like that for a year. No beers in Jalan Jaksa. No, I saved all my money. And then, aku keliling-keliling untuk lihat Indonesia seperti apa sih. Bukan Wah, hanya mantap. bule yang bisa Bentar. lakukan itu. Orang Indonesia Wow. Guys, aku pikir dia ini memang dari luar negeri yang memang udah ada uang ya. Rupanya dia pergi ke Indonesia Tidak. untuk bekerja, cari uang baru travel. Kebanyakan begini, konsep yang aku paham daripada bule-bule ni, macam aku pernah temu ramah juga lah bule-bule yang berada di Malaysia yang travel. Dorang bagi tahu, dorang kadang-kadang ada yang membuat saving juga, saving untuk travel selama 1 tahun kerana dorang berhenti dari pekerjaan mereka untuk travel. Tapi ada juga yang jenis yang di sanalah cari duit, di sanalah cari uangnya. Baru travel. Baru fikir, baru travel di sana, baru cari uangnya, baru cari apa saja yang boleh dicari. Yang penting kayak travel. dia ini. Seperti Wah. Sasha. Wow. Nyatanya dia respect. ini, Mbak ini belum ada uangnya ya. Ya, cuma $800 saja. Iya, itu pun hutang bilangnya. Wow, Wow, gila. wow, Gokil ini. wow. Seru-seru. Oke, lanjut. pun bisa lakukan itu. Oh, kamu bilang, tapi gaji saya kan lebih kecil. Karena ada emang orang Indonesia yang gajinya lebih kecil daripada guru bahasa Inggris. Walau banyak juga yang jauh lebih besar. Fine, it took me 1 year. Maybe it'll take you 4 years. But if you really want it, you can do it. Atau gini Wow. aja deh, get a job at Trans TV as Kalau a kamu cameraman. mau, Pasti kamu dibawa pasti kok bisa. sama kantor ke Yes. tempat-tempat yang seru kayak gitu. And you can get paid for it. You can make all the excuses you want, but it all comes down to what you really want. Kalau untuk saya lakukan semua hal itu, wah, banyak red tape, man. If I want to do all those things in your country, there's a lot of bureaucracy I have to go through. You can't do all that in 30 days on a tourist visa. No way. So you gotta go to the immigration, you gotta get a sponsor, I have to get a ticket over here to the other side of the planet. Not easy. Aku jarang nangis Nggak gara-gara gampang cowok, tapi sering nangis gara-gara imigrasi. You're Indonesian. You don't have to worry about that. This whole country is yours to explore. Honestly, I have no idea kenapa orang Indonesia saking banyak buang waktu dengan basa-basi dan kondangan sini sana. Like, where do you have time to do that? I have no time for that stuff. While you were doing that kondangan and basa-basi sama tetangga, Bentar. I was sitting listening. Ini maksudnya itu ya. Negara Indonesia itu penuh dengan kekayaan alamnya ya kan. Yes, benar-benar. Jadi kenapa enggak kita ya, maksudnya orang Indonesia itu di tempatnya sendiri itu travel kayak gitu, karena Indonesia itu besar banget ya maksudnya. Yes. Semuanya ada di tempat itu dan dia pula saking nggak gampang untuk bikin semua itu ya. Imigrasi apa semua dia bisa untuk Ya, travel di masalah sana. dari segi visa, Mastercard. Begitu juga kita juga. Ya, Kita akan benar. mengalami masalah macam orang Malaysia lah, untuk ke Indonesia bukan sesuatu yang mudah. Ya nggak gampang guys. Tapi bilangnya itu kenapa bukan kita yang kayak gitu saving ya kan? Nah. Tapi dia mungkin
nggak paham ya kan kondisi sebenarnya menjadi rakyat itu ya. Iya, betul. Jadi oke, lanjut ya. Listening to this woman tell me the story of how when she was 13 years old, her mother put makeup on her, dressed her up, brought her to a club, and sold her to this fat fucking Jakarta as a sex slave. Then she escaped, worked her ass off, and put herself through university and wants to be a film director. What? Kurang inspiratif apa itu? Actually, 90% of the people that truly inspire me are Indonesians. Wow. Bob Sedino, mungkin sudah meninggal, tapi kalau kamu baca bukunya, oh my God, amazing. Suzy Pujiastuti, her story, wow. Ada Luar ratusan biasa. lagi yang menginspirasi saya, tapi mungkin tidak terkenal namanya. Tapi banyak orang Indonesia tidak peduli dan tidak manfaatin semua yang Indonesia serahkan. Soalnya mereka hanya mikir tentang masa depan. Money, sama mungkin apa kata ibu. Jadi mereka kurang explore mungkin. So maybe they don't Itu take cuma advantage of kemungkinan all the aja ya, things that guys. Indonesia has to offer. Tapi aku paling sebel orang bilang, wah orang barat tuh terlalu open-minded ya, itu bukan budaya kita. What? Open-mindedness is not a Western thing. In fact, I'm open-minded because your country made me open-minded. Habis lihat itu semua, bagaimana kamu bisa sempit? Tidak mungkin otak masih sempit. Every time you see something new, every time you experience something new, Penuh dengan pasti emosi, meluas guys, dia nih. bercerita. Yeah, there are some shitty things about being Indonesian. Your school system sucks. Like it Why? sucks balls. Wow. Wow, jujur banget guys. Jujur banget. Bilangnya sistem sekolah di Indonesia itu nggak masuk akal kayak gitu ya kan? Ya, tapi ini ya jujur ya. Dia kan bu guru, ya Iya, nggak Bu apa-apa, guru. dia mengalaminya, Baci. Mungkin ini Ya. apa yang ya betul lah apa yang dialaminya. Nah, Iya, benar-benar. tapi Ini mungkin ini melihat kepada sekolah tertentu juga. iya benar-benar nggak semua sekolah ya. Iya. Harus dia harus pergi ke pesantren ya kalau kayak gitu. Nah, benar. Oh, ya benar. Ke Kalau pergi ke pesantren lagi bagus, dia kan guys. dia nggak akan bilang kayak gini, Baci. Betul. Ya. Oke, lanjut. It really does. But can that really stop Indonesians from getting an education? I think not. This whole country is a university. Setiap hari belajar hal yang baru dan lihat hal yang baru. So yeah, some of you went to a shit Indonesian local school, but did that stop you from learning? If it did, it's your fault. Take the Beach Boys, for example. The Beach Boys mostly went to local schools, yet they can speak bahasa Jerman, bahasa Prancis, bahasa Jepang, bahasa Inggris without one day at a language class. Dari hidup, man. Dari keluar rumah dan cari pengalaman dan wah, lama-lama bisa. Sambil belajar sendiri. If you're making excuses and letting things stop you, well then it's your fault, not the government's. Mungkin sebagai WNI ya, kamu sedikit panas di sini gara-gara pemerintah mengecewakan. Tapi think about it. They really give you a lot of freedom. Misalnya kita miskin ya di Indonesia. Nomor 1 bisa tidur di luar, di bawah trotoar. Tidur aja. Soalnya di sini nggak ada musim dingin, jadi nggak bakal mati karena kedinginan. Seperti di Kanada. And yeah, our homeless do freeze to death. You can read it in the paper. And because you have such a Guys, dia pernah jadi homeless juga ya? Ya, bukan dia ceritakan kalau menjadi seorang homeless di Kanada dan nggak punya rumah, nggak punya tempat tinggal, bisa mati. Ya, Freezing, karena bisa kesejukan. mati. Nah, kesejukan. Tapi kalau di Indonesia, kalau tidak tidur di kaki lima ke apa masih lagi boleh hidup. Ya, maksudnya itu sekejam mana pun pemerintah bilangnya. Tetapi kita itu diberikan kebebasan. Benar. Mau tidur di mana ke, mau makan apa ke, ya kan kayak gitulah. Ya, satu Ya, lagi yang penting hidup, yang penting Betul, hidup betul. Pak bilangnya. Wow. Ini dia nih jujur banget nih, yang suka ini Pak Ci. Yes. Nggak ada tapisan, guys. Ya nggak ada tapisan guys. Ini yang kita harus dengar juga ya. Yes. Mari lanjut. nice, warm country, you don't need to have like rumah gedung. Kamu bisa bikin rumah seadanya dari bambu. The government doesn't stop you. Coba bikin kayak gitu di Kanada. Pasti nggak boleh. Orang Kanada banyak yang pengemis sama pemerintah. Emang disuruh gitu. Lu pasti disuruh ambil welfare and live in some subsidized apartment or something. It's not even yours. And basically all you are is a pengemis. Indonesians are not pengemis.
They're fighters. Pejuang. With no money, no handouts from the government, they make their own way. They start cooking something or making some jamu, and then mereka keluar keliling-keliling. Coba jual itu. Nggak usah pakai permit. Silakan aja, bekerjalah dan berusaha demi kehidupan lo. I went back to Canada 1 year, and I thought, I'm going to be there for 3 months. I'd really like to sell gado-gado sauce in the market in Ottawa. And then I looked into it. Do you know how much money I'd have to pay just for the permits to be allowed to sell bumbu gado-gado? Ya, nggak bakal ada untung. Ya udah nggak jadi deh, minta dari ibu. Ya bu, saya mau makan bu, karena saya, you know what I mean? Ya gitu, kalau ke Kanada dan di rekening ada rupiah. A lot of people say, oh, I love the Indonesian people, they're so friendly. Yeah, that's not why I love them. I love them because they're fighters. Yeah, Indonesia has problems, tapi negara. Wow. Bilangnya orang Indonesia itu ramah kayak gitu ya. Yes, betul bilangnya ramah, tapi bukan itu yang dia respect. Yang dia respect dengan orang Indonesia pejuang, Pakcik. Mereka fighter, ya. Betul. Bekerja keras. Seperti yang dibilang tadi kan. Dia bilang kalau di Kanada itu ada pengemis, tapi di Indonesia itu nggak ada pengemisnya. Ya, mereka berjuang. Karena mereka bilang nggak ada uang, nggak ada duit apa semua tuh, mereka cari uang itu sendiri. Mereka cari cara sendiri untuk hidup. Berjual makanan, jual minuman, dan itu tiada larangan untuk buat demikian. Dan juga kalau rasanya nggak ada rumah, kayak nggak ada apa-apa ya, bina aja rumah sendiri, nggak ada larangan dari pemerintah. Ya kalau kita guys di Malaysia itu juga nggak bisa ya kayak gitu. Susah guys, sini tanahnya aja milik kerajaan juga ya. Betul. Di sini macam di Kuala Lumpur sendiri disediakan tempat rumah gelandangan. Rumah gelandangan itu bagi orang yang nggak punya rumah. Tetapi kita tahu sifat gelandangan ini nggak suka dikontrol, nggak suka ada rumah sendiri. Mereka suka akan kebebasannya kan? Ya, kebebasan. Tetapi bila mereka merasakan kebebasan itu di kaki lima apa semua tuh, mereka pun dihalau, dihalau untuk pergi ke rumah itu. Benar. Oke, lanjut guys. Wow. Yang ada banyak masalah, juga ada banyak cerita yang menginspirasikan. Mereka masih bisa. Mereka bukan penurut loh. Maybe they pura-pura nurut, but they're rebels. I don't know many people around these parts that have a driver's license. Why would they make one? What's the government done for them? In fact, they don't even need the government. They do things for themselves around here. It's like, these guys are freaking awesome. Seriously. If you wanted to do that, if you wanted to take advantage of all this that Indonesia has to offer, emang ada harganya. Saya mungkin akan mati miskin, bisa jadi. Tapi saya akan mati sebagai nenek yang miskin, yang pikirannya sangat luas. Dan puas dengan lihat-lihat rahasia. Paham. There's Maksudnya so much itu stuff that I do not dia ini channel. Aku paham maksudnya itu biar dia mati itu dengan kepuasan ya, bukan nyari-nyari uang terus, bukannya tinggal di situ terus. Dia pengen dia mati itu dalam keadaan yang berpuas hati hidup di dunia lah bilangnya kayak gitu. Travel kayak mana kemana kayak gitu. Wow. Lanjut. I came to Indonesia as a bunch of blank pages and I let Indonesia write its story on me and color me with its charm and its complexity. It was harder for me to get that experience than it is for you. You're here already. Indonesia has a lot of the things that the world has to offer. It is very diverse. Makanya sebenarnya nggak ada loh yang namanya budaya Indonesia karena setiap daerah ada budaya masing-masing. And being able to see all of that stuff with your own eyes and experience it, that is an amazing gift that you have. Okay, I'm not gonna lie. There are some really pea-brain people here. There are a few. I'm sure you've met some. And some really shit organizations who do really shitty things. And I hate to say it, but that is part of the Indonesian experience. These things happening around us can actually help to make us better people.
learning from other people's experiences, learning from watching things even if they are shitty. Indonesia is an amazing country with banyak bahan pikiran. That's another reason why I don't understand. Kenapa basa-basi terus? Why are you talking about this pointless shit when you've got so much more amazing stuff to talk about? Lu nggak tahu Indonesia, lu tahu apa? Lu kan bule. Well, I know enough about Indonesia to know that I don't know Indonesia. Yeah. Meanwhile, a lot of Indonesians, they feel like they know Indonesia when they don't because they haven't left their little area. They know about Yes. their part of Indonesia, but they don't know that, like, Pulau Seberang, lain banget. To really enjoy this country, you have to have an open mind. I could really go on and on, tapi intinya, aku iri loh sama Zoila, anakku itu, yang belum ngapa-ngapain. Belum bisa bahasa Indonesia, belum tahu Pancasila, enggak tahu apa-apa, kerjanya cuma minum sama boker. And she gets Indonesian citizenship. And I don't. Yeah, think about it. I mean, you can get the same experience in Indonesia without a passport than I could get in 10 other countries with my Canadian passport. Saking luasnya dan bervariasi Indonesia ini. Plus, you guys are adorable. So cute with the face. Oh, I love the Indonesian face. You guys have really nice tans. I just get burned. There's more. There's more, I swear. But I love you guys. I seriously love you guys. And I love reading all your comments, even the hater ones. Thank you so much The for haters. subscribing to my channel, and I'll see you next time. Bye. Wow, wow, wow. I'm jealous of the fact that you guys can squat. You guys are the best squatters in the world. How the hell do you guys get your butt to touch your heels? I've been here 15 years and there's still about an inch distance between my heel and my butt. It took me that long to get that far. And you guys are just like squatting like there's no tomorrow. It's like, how do you do that? Waduh, 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 waduh. Guys, Ya ini ampun, adalah ya bule ampun. paling keren yang kita pernah lihat ya. Paling keren, paling jujur, paling banyak pengalamannya itu. Dia berbagi experience yang jujur, tapi selepas itu dia akan beritahu apa alasannya, ya, kenapa, ya. Nggak semua yang buruk yang dikeluarkan dari mulutnya itu adalah buruk, tetapi ada pengajaran sebenarnya ingin dia berikan, ya guys. Wah, ini luar biasa, guys. Sebenarnya Luar biasa ada banget. alasan juga kenapa orang susah untuk travel kemana-mana. So kalau travel kena pastikan beli oleh-olehnya. Nggak ada benar, oleh-oleh. Aku setuju benar. Nggak ada oleh-oleh, nggak ada jajannya dari luar negeri, daripada tempat itu. Udah Ya, nggak merajok dikira- guys, merajok. Nggak dikira travel ya. Iya benar. Aduh. Tapi kalau kita lihat ya apa yang diceritakannya ini adalah sesuatu yang kebenaran di matanya itu kita nggak bisa sangkal ya. Ini apa yang dia alami, apa yang dia rasai sendiri ya. Nah, nggak semua, ada yang beberapa yang bagus, ada juga nggak bagus. Tetapi ada alasannya guys, ada alasannya. Itu yang kita suka ya. Yes. Bilangnya kenapa juga ya, kalian ini udah ada kebebasan ya. Nah, jangan pantang menyerah, karena dia kenal orang Indonesia itu bukan saja peramah tetapi pejuang, bilangnya fighter ya. Itu yang kita pengen banget mengenali lagi tentang Indonesia ini. Banyak banget ya yang kita nggak tahu ya. Dan seperti yang Sedangkan- dia katakan tadi kan, ada yang berkenaan dengan adalah beberapa shitty organisasi itu. Tapi itu biasalah, daripada sudut sisi pandangan gelap setiap negara itu pasti adalah. Pasti ada guys, pasti Iya. ada ya. Nggak semua bagus, nggak semua yang nggak semua smooth lah kayak itu, nggak Betul. semua lancar ya kayak itu ya kan. Setiap negara itu ada, cumanya kalau seperti kita ini reaksinya pasti yang positif aja ya kan. Kita nggak mau sesuatu reaksi yang memilih kepada provokasi, permusuhan. Kita nggak mau. Kita itu cintakan kedamaian. Kita suka dengar yang kayak gini, pengalaman orang yang datang ke Indonesia itu, apa perasaannya dan juga gimana cintanya akan Indonesia itu, sehingga kan membuat teman-teman kita semua pengen datang dan mampir ke Indonesia itu sendiri, melihat culture, budaya,
dan juga warga Indonesia itu sendiri. Itu yang kita mau, guys. Ya. Yes. Nah, dan juga dia ini adalah seorang guru juga ya bilangnya. Ya, dia jadi teachers ya kan. Betul. Di sebuah sekolah ya, bilangnya sistem itu sistem itu nggak bagus lah bilangnya kayak gitu, nggak seperti yang dipikirkan ya. Tetapi mungkin itu di tempatnya, mungkin ada tempat lain yang lebih bagus ya. It's a better place, not for everyone, but sometimes ya ada yang suka akan tempat kerjanya ya kayak gitulah ya. Dan juga dia ini guys, rupanya dia bernikah dengan orang Indonesia ya kan? Ya benar. Dan Punya juga anak tapi dapat kewarganegaraan Indonesia. Dan dia juga dia nggak guys. dapat. Dia nggak dapat guys. Nah begitu bilangnya. So, jadi dia harus pergi ke imigrasi. Betul. So selalunya kalau contoh lah, kebanyakan negara selepas bermastautin selama 5 tahun akan dapat secondary citizenship. Selepas 5 tahun itu udah bisa apply lah ya kan. Tapi untuk apply itu bukan sesuatu yang mudah juga. Wah, banyak gampang, lagi lah, guys. nangis. Banyak dulu. prosedurnya. Bilangnya pun tadi dia sampai sekarang ini masih lagi seorang bule ya kayak gitu, bukan citizen Indonesia ya. Tapi anaknya udah jadi citizen Indonesia ya. Kayak gitu ya. Tapi nggak apa-apa ya, apa yang dibilangnya ya itu adalah sesuatu yang sangat jujur ya, kita suka kayak gini ya, sangat jujur, betul. Sangat memberikan kita inspirasi juga ya, banyak pengajaran, banyak juga pengalaman yang kita harus dengar juga ya guys. Ya, kadang-kadang apa yang dikatakan ini ya memang benar juga kan, kita perlulah travel sebanyak yang mungkin. Tetapi ada beberapa pemikiran ataupun beberapa keluarga yang terbiasa dengan cycle kehidupan itu. Cycle kehidupan itu bermaksudnya macam dari kecil itu pergi ke sekolah, pergi ke kuliah, cari kerja, nikah, seterusnya pergi kerja semula, punya anak, dan uang-uang itu sebenarnya digunakan untuk cycle itu tadi. Jadi bila masa ingin travel, nah itu menjadi salah satu cabaran lah juga untuk yang berumah tangga. Ya, guys. Jadi yang ini adalah pengalamannya Mbak ini sangat memberikan kita sebenarnya aku tuh dan semangat, semangat. Dan kita itu bisa mereaksi kayak gini guys, yang kita bisa berikan pendapat lain juga ya. Ya nggak apa-apa ya kan, kita beda pendapat ya kan, yang penting positif ya pendapatnya ya guys. Nah jadi kalian rasa apa yang Mbak ini bicarakan, Anda setuju nggak? Betul. Kalau iya ataupun ada apa-apa beda pendapat ya sila komentar di bawah ya, biar mau kita bagi tahu juga. Sistem sekolah di Malaysia pun itu aku nggak tahu ya guys. Nggak masalah juga. Karena sekolahku bagus. Sekolahku bagus guys. Sekolahmu bagus. Ya aku kan pesantren. Nggak tahu ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Tabarakallah. Ya. Jadi guys, makasih yang udah nonton video ini sehingga habis. Mungkin itu saja untuk kali ini, Pak Ci. Yes, itu saja barang yang berdua. Sekiranya kalian ada lagi sebarang video yang keren-keren kayak gini, yang memang memberikan kita inspirasi, memberikan kita semangat, just komen down below beserta dengan link, dan insya Allah kami akan coba yang terbaik untuk merealisasikan video-video Anda. Ya, mungkin itu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum. Bye-bye.